Izin memperkenalkan diri, nama saya Andita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen sumber daya manusia, materi ketiga dan keempat. Analisis jabatan dan perencanaan pekerjaan. Analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang suatu jabatan. Informasi ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan seperti menyusun deskripsi jabatan, mengembangkan standar kinerja, merencanakan program pelatihan dan pengembangan, menentukan struktur, menetapkan sistem kompensasi dan benefit, menilai kinerja karyawan, mengidentifikasi kebutuhan rekrutmen dan seleksi. Landasan utama kegiatan MSDM. 1. Manusia sebagai aset. Manusia merupakan aset yang paling berharga bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung pengembangan karyawan. 3. Manusia sebagai individu. Manusia adalah individu yang unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, organisasi harus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan potensinya. 4. Manusia sebagai makhluk moral. Manusia memiliki nilai-nilai moral yang harus dihormati. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip etika dan pengelolaan sumber daya manusia. Pelaksanaan analisis jabatan. 1. Mengidentifikasi tujuan analisis jabatan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan organisasi. 2. Mengumpulkan informasi tentang jabatan. Setelah tujuan analisis jabatan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi tentang jabatan. 3. Menganalisis informasi jabatan. Setelah informasi tentang jabatan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi tersebut. Analisis informasi jabatan bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan pokok dan fungsi jabatan, kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan, dan kondisi kerja yang terkait dengan jabatan. 4. Menafsirkan informasi jabatan. Setelah informasi jabatan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menafsirkan informasi tersebut. 5. Menyusun laporan analisis jabatan. Langkah terakhir adalah menyusun laporan analisis jabatan. Laporan analisis jabatan berisi informasi tentang jabatan, seperti tugas-tugas pokok dan fungsi jabatan, kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan, kondisi kerja yang terkait dengan jabatan, dan kesimpulan tentang jabatan. Mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Metode yang dapat dilakukan dapat berupa wawancara, kuesioner, observasi, catatan dari karyawan, dan kombinasi antara mode-mode tersebut. Ada 3 aspek yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan analisis ini, antara lain deskripsi, spesifikasi, dan evaluasi kerja jabatan tersebut. Deskripsi jabatan, job description, atau deskripsi jabatan,
merupakan informasi tertulis yang berisi uraian pekerjaan, tanggung jawab, hubungan dengan pekerjaan, dan berbagai hal mengenai sebuah jabatan di organisasi. Deskripsi pekerjaan ini harus dijabarkan dengan jelas agar karyawan bisa mengetahui tanggung jawab dan tujuan pekerjaan yang harus mereka capai nantinya. Deskripsi jabatan ini menjadi dasar atau pedoman supaya karyawan Anda dapat bekerja secara jelas, terstruktur, dan efisien. Spesifikasi pekerjaan. Aspek selanjutnya dalam analisis ini adalah spesifikasi pekerjaan yang merupakan list keterampilan, pengetahuan, kepribadian, dan lainnya dalam sebuah jabatan. Misalnya, seorang programmer di sebuah organisasi harus menguasai keterampilan dan pengetahuan mengenai coding dan bahasa programan dan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Contoh lain, jabatan akuntan atau keuangan harus memiliki keterampilan akuntansi dan teliti dalam mencatat dan menghitung transaksi keuangan organisasi. Evaluasi pekerjaan. Dalam evaluasi, jabatan akan dinilai kesulitan dan kemudahan tugasnya serta besar dan tidaknya resiko yang ditanggung. Biasanya, pekerjaan yang sulit, resiko besar dan ranking jabatannya tinggi, maka gaji yang diberikan akan semakin besar, seperti level dan manajer. Sebaliknya, jika sebuah jabatan memiliki resiko lebih ringan dan tanggung jawabnya mudah, maka gajinya tidak sebesar jabatan yang rankingnya lebih tinggi. Penggunaan informasi analisis jabatan. Penggunaan informasi merupakan suatu proses yang melibatkan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penerapan data atau fakta yang tersedia untuk tujuan tertentu. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk literatur, penelitian, sumber daya online, wawancara, survei, dan sebagainya. Memahami dan menggunakan informasi dengan baik sangat penting dalam berbagai konteks, seperti dalam pengambilan keputusan, penelitian, bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah penting dalam proses penggunaan informasi. Pengumpulan informasi. Ini adalah langkah awal dari penggunaan informasi. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. 2. Evaluasi sumber informasi. Saat mengumpulkan informasi, penting untuk memilih keandalan dan kontentikan sumber informasi. Pertimbangkan kredibilitas, keakuratan, dan reputasi sumber informasi. 3. Analisis informasi. Setelah mengumpulkan informasi, langkah berikutnya adalah menganalisisnya. Ini melibatkan pemahaman informasi, mengidentifikasi pola atau tren, dan menghubungkan informasi dengan tujuan Anda. 4. Interpretasi informasi. Interpretasi melibatkan memberikan makna pada informasi yang telah dianalisis. Ini bisa melibatkan menghubungkan informasi dengan kerangka referensi Anda dan konteks yang relevan. Mengembangkan keputusan. Informasi yang telah diinterpretasikan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Keputusan ini dapat berhubungan dengan bisnis, kehidupan pribadi, atau dengan lainnya yang sesuai. 6. Komunikasi informasi. Kadang-kadang penting untuk berbagi informasi dengan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan temuan atau keputusan Anda dengan jelas dan efektif. Informasi terakhir. Informasi harus diterapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Penerapan informasi dapat berarti mengimplementasikan keputusan, mengembangkan strategi baru, atau mengubah tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.